Kita langsung mulai aja ya. Untuk sesi minggu ini, kuliahnya adalah tentang pengolahan data menggunakan HiScore Plus. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan besok bisa, mungkin Mas Mondi atau Mas Malik ya, bisa nanti copy di lab. Insya Allah saya besok di lab. Oke. Basicnya nanti untuk apa namanya HiScore Plus ini kan hanya adalah untuk membaca hampir sama seperti match begitu ya, hampir sama seperti match, tetapi nanti kita bisa lakukan perhitungan misalkan untuk menghitung HKL begitu ya. Contohnya misalkan seperti yang graf saya ini. Ini adalah saya menggunakan, sebetulnya saya di sini tidak menggunakan HiScore Plus, tetapi maksudnya data yang saya miliki ini karena tidak ada perhitungan detail begitu. Jadi hanya mengidentifikasi peak-nya ini miliknya siapa dan ini HKL-nya berapa begitu. Nah, istilahnya secara ngawurnya itu kita bisa cek dengan menggunakan referensi begitu. Nah, nanti kalau untuk menggunakan keluar ya, untuk menggunakan misalkan menggunakan match biasanya itu kan terbatas, setahu saya mungkin ada yang pernah menggunakan tapi saya tidak tahu. Setahu saya itu adalah kalau match itu kan hanya untuk mengidentifikasi ini sebetulnya senyawanya atau ini fasenya apa begitu. Tapi tidak, setahu saya mungkin saya saya belum mengeksplor begitu ya. Jadi saya tidak tahu. Jadi untuk di match setahu saya itu belum bisa mengidentifikasi HKL-nya. Nah, nanti kalau di HiScore Plus kita coba sampai menghitung HKL-nya. Seperti ini misalkan. Nah, untuk data yang bisa masuk ke dalam HiScore Plus itu biasanya kalau kita analisis ya, misalkan di lab terpadu, itu kan kita dapat bentuknya seperti ini. Ini data row-nya dengan dua data ini gitu ya. Dua data grafik yang ditampilkan oleh mereka, gitu, yang disajikan oleh mereka. Nah, yang kita gunakan itu biasanya yang masuk itu adalah yang ini, yang ekstensinya adalah XRD-ML. Nanti ini bisa kita input, yang bisa kita ambil untuk di apa namanya di HiScore Plus-nya. Nah, untuk yang misalkan kita ingin membuat grafik sendiri, seperti tadi ini di gambar ini kan grafik sendiri begitu ya. Itu kan datanya adalah data Excel yang ini, yang XLS ini toh. Nah, mohon maaf. Nah, yang data Excel ini sebetulnya bisa kita input, tetapi tidak bisa dalam bentuk langsung file Excel. Tapi kita harus buat dulu menjadi file apa namanya Notepad begitu. Nah, ekstensinya pun bukan TXT. Kalau biasanya itu kan kalau Notepad itu kan ekstensinya pasti TXT begitu. Nah, ini harus kita ubah dulu menjadi ASC. Ya caranya tinggal diubah aja sih. Kalau di sini biasanya langsung tak ubah di sininya. Ekstensinya langsung diubah ASC begitu. Kalau TXT dia tidak bisa diinput ke HiScore Plus begitu. Ini misalkan kita sudah buka tampilan. Oke, tampilan HiScore Plus itu seperti ini. Nah, untuk menginput menginput datanya dari mana? Dari file, kemudian open. Nah, open nanti langsung diarahkan aja tadi di mana datanya begitu. Nah, misalkan saya mau ambil data yang ini saja, misalkan data yang sudah tadi pakai Notepad. Nah, maka datanya langsung muncul di sini. Atau mungkin saya tadi misalkan langsung mengambil dari data yang dari laboratorium misalkan, yang dari lab terpadu misalkan. Datanya adalah yang ini. Tuh. Nah, ini sudah terambil datanya. Nah,
untuk mengidentifikasi, biasanya kalau kita pakai match untuk menganalisis ini sebetulnya peak-nya siapa begitu. Biasanya kan begitu ya. Ini peak-nya siapa, nanti match dengan kode berapa begitu kan. Nah, maka kita perlu mengidentifikasi peak-nya terlebih dahulu. Peak-nya itu yang mana saja. Nah, kalau dilalah ya. Dilalah itu kan untuk sampel saya ini kan peak-nya jelas. Ada 5 peak ini gitu ya. Ada 5 peak ini. Nah, cara memasukkan peak itu bagaimana? Itu ada 2 cara. Yang pertama itu adalah dengan insert peak. Ini insert peak artinya manual. Kita bisa pilih satu-satu gitu. Ini peak saya. Misalkan ya. Terus kemudian ini klik peak saya gitu ya. Ini juga peak saya. Peak saya. Peak saya begitu. Nah, ini manual. Nah, peak-nya yang sudah kita pilih keluarnya di mana? Nah, di tab yang di sini. Peak list. Nah, ini adalah peak yang tadi saya pilih gitu. Nah, kalau pengen kita hapus, saya tinggal delete aja gitu. Delete peak gitu ya. Kalau misalkan tidak yakin itu adalah peak, biasa kita bisa delete gitu. Nah, ini kita delete semuanya. Nah, kemudian cara yang kedua, itu cara yang pertama ya, tadi manual, yaitu dengan cara treatment, insert peak. Nah, ini akan sangat bermanfaat ketika peak-nya itu bermacam-macam, ketika peak-nya itu banyak, dan kita yakini, dan kadang-kadang itu tidak terbaca sebagai peak, kalau kita run secara otomatis. Nah, ini akan sangat bermanfaat. Nah, kalau secara otomatis bagaimana? Caranya adalah dengan cara ini, treatment search peaks. Nah, kita langsung search aja. Langsung muncul di sini peak-nya. Nah, kita accept. Nah, sudah muncul peak-nya di sini. Peak 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau ternyata memang seperti tadi, ada peak yang tidak terbaca karena peak-nya banyak, misalkan begitu. Karena peak-nya banyak, ada yang tidak teridentifikasi secara otomatis seperti tadi. Maka bisa kita tambahkan seperti tadi pakai insert peak. Atau tadi parameternya ini kita ubah-ubah gitu. Misalkan gitu ya, misalkan. Tapi biasanya saya pakai default seperti ini, terus nanti kita tambahkan sendiri kalau peak-nya yang ada yang belum teridentifikasi. Misalkan seperti yang di sini. Ini kan peak-nya biasanya yang di sini cuma teridentifikasi ada 3, 1, 2, 3 biasanya kan ada di sini. Nah, makanya biasanya saya tambahkan sendiri 1, 2 di sini, ini dan ini saya tambahkan sendiri biasanya. Misalkan seperti itu. Karena dia tidak teridentifikasi, yang terdetek hanya 3 peak, misalkan begitu. Nah, maka itu tadi yang secara manual bisa bermanfaat. Nah, seperti ini bisa langsung kita match-kan? Belum, jangan langsung. Kenapa? Karena peak ini belum, kalau kita lihat, kalau kita perbesar ya di sini, kita perbesar, nah ini peak-nya masih belum apa namanya, belum sesuai dengan data. Seharusnya peak-nya itu adalah peak yang kita modelkan itu ya datanya yang biru ini mepet dengan yang merah gitu. Seharusnya seperti itu. Nah, baru kita coba cari apa namanya, fase yang tepat untuk sampel kita. Gitu. Jadi kalau sudah ketemu seperti ini, peak-peaknya sudah muncul begini, jangan langsung dicari, Biasanya kan langsung ini cari langsung terus search and match gitu ya. Jangan langsung. Tapi ini kita fit-kan terlebih dahulu, yaitu pakai ini treatment profile fit langsung. Nah, ini sudah di-fit-kan. Nah, kalau ini sudah mepet istilahnya ya, sudah mepet dengan datanya. Nah, kalau dari sini sekarang tinggal kita apa namanya, tinggal kita cari fasenya apa begitu dari peak-peak yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini peaknya jadi nambah nih, peak listnya jadi nambah ini. Nah, jadi double ini double apa ini, K alpha 1, K alpha 2 ini. Kalau apa namanya, teman-teman yang mungkin yang pernah belajar tentang fisika, prinsipnya hampir sama dengan XRF. Ketika dipantulkan muncul peak-nya itu adalah alfa dan beta, biasanya kan seperti itu. Nah, ini peaknya juga ada 2, alfa 1, alfa 2. Nah, tapi pokoknya itu adalah alfa 1 nanti. Nah, setelah ini bagaimana kita cari yang match-nya itu bagaimana caranya? Yaitu pakai analisis.
Maksudnya data ini cocoknya dengan database apa gitu. Nah, kita coba cari. Pakainya adalah search and match, kemudian execute. Nah, dari sini ini sudah, misalkan ini kalau defaultnya itu adalah seperti ini. Dia tanpa restriksi, artinya semua parameter, semua kemungkinan bisa muncul. Yang cocok, yang menurut database itu adalah cocok dengan data kita, maka dia akan muncul nanti gitu. Nah, ini kadang-kadang menjadi masalah. Kenapa? Karena yang cocok itu belum tentu material kita. Saya kasih contoh. Ini adalah materialnya adalah NIO sebetulnya. Data ini adalah fraksi miliknya si NIO. Nah, kalau kita tanpa restriksi, ini artinya semua komponen bisa mungkin gitu ya. Kemungkinannya adalah sama, maka kalau kita cari, jadinya munculnya banyak. Coba ya, kita search. Nah, ini kita oke saja dulu. Nah, yang disarankan paling tinggi, yang profilnya paling cocok dengan data kita, ternyata paling atas ini adalah ini tulisannya kecil sekali, magnesio wasted. Nah, mbuh apa ini? Nah, komponennya adalah, logamnya adalah Mg, Fe, dan O. Nah, kalau kita lihat, kita matchkan, kita drag sini, kita matchkan, ini kan sangat cocok sekali. Kalau kita lihat peak-nya di sini. Nah, kan mengikuti sekali. Pattern-nya sangat mengikuti gitu. Tetapi ternyata bukan. Material ini bukan material saya gitu. Material saya itu NIO. Tahunya dari mana? Setelah di XRF. Nah, maka kalau materialnya itu adalah material kompleks, misalkan kayak zeolit misalkan ya. Zeolit itu kan SiAlO, dan mungkin ada cations yang lain atau kation-kation yang lain. Nah, itu harus di XRF dulu. Apalagi kalau yang lebih kompleks lagi, misalkan mungkin alloy atau mungkin larutan logam gitu ya, itu mungkin kalau di sini tidak ada yang menggunakan itu, atau mungkin Mas Malik misalkan adalah menggunakan membran, biasanya kan pakai polimer kemudian didoping dengan logam supaya misalkan hydrophobicity-nya atau hydrophilicity-nya meningkat begitu, maka ditambahi dengan logam misalkan begitu, logamnya bermacam-macam. Nah, maka kemungkinannya kan jadi bermacam-macam. Nah, itu harus dicari, kita harus yakin dulu logamnya apa gitu. Jadi nggak kayak gini, misalkan ini logam saya itu benar-benar Ni ini, tapi kok di sini suggest-nya itu kok nggak ada Ni-nya sama sekali gitu. Paling tinggi itu adalah MgFeO. Nah, maka ini keliru. Nah, maka caranya adalah tadi pas kita mencari, kita harus tahu dulu materialnya apa. Data yang kita butuhkan adalah XRF gitu. Biasanya itu. Maka untuk mencari ke sini, paling tidak kalau kita belum tahu strukturnya, kita harus cari data XRF-nya dulu. Kalau kita sudah tahu strukturnya apa, kita sudah yakin dengan komponennya apa, maka kita bisa langsung pakai cara ini, yaitu restriksinya ini kita tambahkan. Nah, ini pakai periodik tabel, logamnya itu apa gitu. Nah, ini ada dua kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Nah, kalau ini putih semua, ini possible. Artinya semua mua itu mungkin. Semua komponen, semua elemen yang ada di sini itu mungkin bisa masuk ke dalam suggestion dari database. Kalau kita klik sekali, misalkan ini adalah all of. All of itu artinya kalau misalkan komponennya banyak, semua suggestion itu adalah mengandung NI. Selalu ada NI-nya. Yang disuggest oleh database itu nanti adalah yang disuggest oleh HexCore Plus itu adalah semua yang ada NI-nya. Semua yang ada NI-nya. Nah, kalau misalkan yang kita pilih klik, jadi kan tadi sudah klik pertama kali ya, sekali adalah jadi warna hijau, 2 kali jadinya biru. Nah, kalau biru artinya at least one of. Nah, artinya apa? Artinya adalah komponen yang paling tidak ada NI-nya. Nah, ini akan sangat berguna nanti kalau komponennya banyak. Kalau komponennya banyak, kalau komponennya banyak, misalkan logam kita adalah CaCO3 yang dikonversi menjadi CaO. Kita pengen tahu komponennya itu ada CaCO3 dan CaO atau sudah terkonversi penuh menjadi CaO misalkan. Berarti kan kemungkinannya adalah ada Ca, ada C, dan ada O. Nah, maka kalau kita pilih all of Ca, kemudian at least C,
maka berarti C yang semua ada CA-nya akan muncul, yang ada C-nya juga akan muncul. Tapi yang tidak ada C-nya juga muncul, karena itu hanya at least. Tapi kalau seandainya adalah yang C-nya itu adalah misalkan tadi ya, misalkan CA dan C begini, all of itu, maka yang muncul adalah pasti ada CA-nya, pasti ada C-nya. CAO tidak akan tersuggest, tidak akan muncul sebagai pilihan gitu, tidak akan apa namanya, tidak akan dimunculkan karena all of C semuanya mengandung C gitu. Maka CAO tidak akan disuggestkan gitu. Nah nanti kalau nah ini tadi kalau seandainya komponennya banyak maka akan lebih biasanya saya misalkan zeolit ya, kalau saya biasanya kan bermain-main dengan zeolit. Nah maka biasanya kalau zeolit ya saya pakainya yang at least kayak gini. At least misalkan kan isinya kan ada SI, AL gitu ya, ada O-nya kayak gini. Nah, maka ini yang kita pilihan saya adalah begini. Nah, kalau merah itu artinya jangan ada gitu, jangan ada AL-nya. Berarti yang disuggest itu tidak ada AL-nya. Misalkan kalau di sini ya, ada SI, ada O, tapi tidak ada AL-nya sama sekali. Yang disuggest itu tidak ada AL-nya gitu. Nah, begitu maksud dari 3 poin ini. Nah, sekarang karena kita sudah yakin materialnya ada Ni, nah untuk meyakinkan tadi adalah kita harus menggunakan data XRF atau mungkin data SAM-EDX kalau memang SAM-EDX-nya itu adalah kita yakin gitu ya. Maka tapi lebih baik ya pakai XRF atau mungkin ICP-OS gitu ya. Atau AAS mungkin bisa jadi. Nah ya, yang penting elemennya kita tahu lah gitu. Elemennya itu kita tahu misalkan ada vanadium atau Ca atau apa itu kita sudah tahu. Nah, sekarang karena saya sudah tahu itu adalah Ni, maka saya gunakan misalkan ya saya boleh saja pakai all of Ni atau at least Ni karena cuma satu yang saya pilih gitu. Kalau ada dua mungkin bisa salah satunya all of-nya satu, yang satunya adalah at least misalkan. Tapi ini saya cuma Ni ya bisa dua-duanya. Langsung kita ketik OK, kita close, kemudian kita search. Nah maka suggestion-nya seharusnya nanti berubah. Nah ini. Nah, suggestion pertama kali ini sudah Ni dan O ini. Nah tinggal mana yang pilih. Kan suggestion paling tinggi itu adalah ini. Atau kita gunakan yang kedua juga tidak apa-apa. Karena semuanya sama. Kalau kita lihat, kalau kita pengen yakin mana yang material kita, ya kita lihat aja di sini. Kita double klik aja database mereka itu seperti apa. Nah, database mereka itu bentuknya seperti ini. Ini strukturnya NiO. Kristalnya kubik. Space groupnya Fm-3m. Terus ini adalah parameternya, lattice parameternya. Ini sudut-sudutnya. Dan seterusnya begitu ya. Ini apa COD numbernya. Yang paling penting adalah di sininya biasanya. Apakah betul kalau kita yakin dengan NiO, kemudian kalau NiO pasti kubik gitu. Nah, maka mungkin ini cocok gitu ya. Atau mungkin yang satunya lagi gitu. Nah, kalau kita tuh ini kan sama ya tadi. Parameternya kan sama, berarti bisa salah satunya. Bisa salah satunya. Atau kalau pengen yakin kita coba cek dua-duanya. Sorry. Bisa dua-duanya ya. Salah satu tok ding. Itu hilang kan. Oke, salah satunya. Tapi sebetulnya kalau pengen kita cek, ini cek salah satu dulu. Nah, ini peak-nya pas dengan peak kita enggak gitu. Nah, ini kan agak bergeser sebetulnya. Ini agak bergeser. Kemudian di sini tidak terlalu bergeser. Berarti memang ada pergeseran peak sedikit gitu kan. Ini kembalikan. Tadi kita pilih yang kedua misalkan ada pergeseran enggak gitu. Apakah sama saja gitu. Nah, kalau sama saja ya pilih salah satu saja gitu. Nah, ini ternyata juga bergeser sama saja. Parameternya tidak jauh berbeda, tapi paling tidak profilnya adalah sama. Profilnya adalah sama. Gitu. Kemudian misalkan ini kita sudah pastikan menggunakan ini gitu ya. Database-nya adalah cocok dengan ini misalkan. Nah, kemudian karena ini sudah muncul sebetulnya, di sini kan sudah muncul parameter-parameternya MWHM dan di sini juga sudah ada B spacing. Nah, kalau ingin mencari HKL
Ini kita sudah selesai. Sebenarnya kalau kita sudah cuma pengen tahu ini strukturnya apa, apakah betul NIO atau bukan, ataukah strukturnya apa, misalkan begitu. Nanti kalau seandainya komponennya banyak, strukturnya itu apa, maka sampai tahap sini kalau kita sudah memilih ini, itu sebetulnya tahapnya sudah selesai. Kalau hanya untuk melihat apakah komponen yang ada gitu. Komponen yang ada itu apa saja misalkan gitu. Nah, maka sampai tahap ini sudah selesai. Tapi kalau kita pengen kalau pengen melihat berapa HKL-nya kayak gitu, nanti di sini HKL-nya kan ini belum muncul. Itu belum selesai. Tapi sebetulnya kalau dari sini mungkin ya kita sudah bisa menghitung karena sudah ada day spacing dan seterusnya. Ini day spacing karena kan kalau kita lihat mungkin Mas Mundi yang katanya sudah pernah menghitung gitu ya. Mungkin bisa masih ingat mungkin ya kalau Mas Mundi kan persamaannya itu secara gampangnya kan D kuadrat sama dengan H kuadrat plus K kuadrat per B kuadrat L kuadrat per C kuadrat. Nah, kalau untuk kubik, itu kan sisi-sisinya sama ya. Nah, A, B, dan C itu kan sama. Nah, maka ini bisa kita sederhanakan. Jadi, seper B kuadrat plus H kuadrat, sama dengan H kuadrat, K kuadrat, L kuadrat per A kuadrat. Karena ini sama gitu. Kita bisa sederhanakan. Nah, ini lebih sederhana. Nah, nanti untuk kelanjutannya, ya nanti ada di buku-buku textbook ya. Mungkin Mas Murid juga sudah pernah menghitung, katanya pernah menghitung secara manual. Ya, saya kira ini diubah dulu menjadi sin theta dan seterusnya. Nah, ini bisa kita trial satu-satu gitu loh. Kita trial satu-satu gitu. Nanti HKL-nya ketemu itu, nanti HKL-nya ketemu dengan cara manual tadi. Tapi tentu jadinya trial and error. Trial and error dan itu lebih panjang, lebih lama begitu ya. Tapi kalau seandainya kita sudah sudah tahu bahwa komponennya adalah Ni, kita sebenarnya bisa lacak dari sini. Aduh, nah, kalau kita lacak dari sini, ini sudah muncul kan. Untuk peak ini, HKL-nya adalah ini. Untuk peak ini, HKL-nya adalah ini, gitu kan. Kan sudah jelas sebetulnya. Tapi kadang-kadang kita pengen mengetahui parameternya. Parameter yang ini kadang-kadang itu berbeda. Karena setelah kita parameter kita itu kadang-kadang berbeda untuk yang ini. Mungkin perbedaannya sangat sedikit lah. Perbedaannya sangat sedikit. Tapi kan untuk realnya kita, mungkin kalau seperti Bu Mulyatun, yang kimia murni biasanya kan sangat detail dengan angka ya. Bahkan mungkin kalau di kimia murni kan 0,1 pun kadang-kadang itu sangat berpengaruh misalkan gitu. Tapi kalau di teknik kimia kan kadang-kadang itu sangat diabaikan gitu. Biasanya kan gitu. Nah, itu bedanya lah kira-kira. Nah, maka ini perlu kita hitung ulang gitu misalkan gitu. Nah, untuk menghitung ulang kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan Hexacorpus. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita perlu mencari database di si ini. Yang ini kan sudah yang kita pilih tadi adalah komponennya ini. Database-nya, reference-nya adalah ini, atau COD number-nya adalah ini, COD kodenya. Nah, ini kita cari dulu di database-nya Hexacorpus. Kita ke website-nya Hexacorpus. Database. Oke. Kita cari di sini. Yang crystallography.net. Nanti dicari, kita cari chief, dokumen chief-nya ya. Dokumen chief-nya. Internetnya agak lemot. Ini kok internetnya lemot? Suara saya jelas nggak ya tadi ya? Karena ini kok lemot. Jelas, jelas Mas. Oh, nggih, matur nuwun. Atau jangan-jangan websitenya.
Nah, nyotor. Ditunggu dulu. Mudahan enggak. Nah, kita cari di search ini. Nah, di bagian search ini ada COD. Maka yang tadi itu COD numbernya ini, COD kodenya ini kita copy saja. Kita copy, cari di sini. Search. Masih muter. Atau mungkin sebelum sambil nunggu ini, mungkin ada yang perlu didiskusikan, monggo. Ini ada banyak, lumayan. Mas Teguh, Nggih, izin Bu. tanya ya. Ini tadi kan saya Nggih. telat masuknya. Nggih. Untuk apa ini penggunaan apa ini software ini sebenarnya untuk apa ngoten Mas? Ini tadi kelewatan. Nggih. Hampir Nggih. 15 menit. Nggih. Nggih, sebetulnya kalau untuk kegunaannya, ya tadi untuk pertama itu adalah mengidentifikasi fase dari material kita itu apa gitu. Itu yang pertama. Sama seperti kita menggunakan match data kita itu fasenya apa gitu. Seperti itu. Apakah ada misalkan zeolit itu kan ada banyak strukturnya. Nah, itu yang cocok itu dengan struktur yang apa gitu. Dicocokkan dengan database-nya HiScore Plus. Nah, keterbatasannya adalah database-nya HiScore Plus ada apa tidak gitu. Nah, itu kelemahannya memang. Tapi biasanya karena database-nya HiScore Plus itu sudah banyak, kalau nggak salah terakhir yang versi 2020 saja itu sudah, kalau tidak salah 7 giga, sekitar 7 giga. Nah, itu sudah banyak sekali itu, Bu. Saya kira nanti kalau untuk jenis-jenis zeolit sudah masuk. Dari tadi sampel saya itu, yang 2 sampel itu dari jenis zeolit yang berbeda, dua-duanya ada. Oh iya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah sebenarnya untuk setelah kita mengetahui fasa kristal. Ya kalau kita bisa sebut sebagai komponennya apa sih, dalam bentuk apa. Misalkan Ni itu dalam bentuk apa, apakah Ni 0 atau NiO, atau misalkan kita menggunakan Ca itu CaO atau CaCO3 begitu. Nah, kita cocokkan gitu. Itu tadi, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah menghitung HKL. Sebenarnya kalau untuk menghitung HKL, tadi kita bisa hitung secara manual. Tapi secara otomatis nanti bisa kita hitung pakai HiScore Plus gitu. Oh iya. Kira-kira begitu sih, Bu. Selama ini yang saya gunakan. Oh iya. Sangat Mas Teguh. Ini, Bu, melihat tahun. Ini kok masih munyeng-munyeng ya. Nah, mungkin yang lain ada siapa ini tadi, Mbak Yunita, atau masih belum tahu ya sampelnya itu analisisnya seperti apa? Iya Mas, masih belum. Oke, mungkin sih yang sudah ada analisisnya mungkin si Rauda, Fadli, Sulfan, Aat. Mungkin yang kayaknya kemarin sudah ada yang membuat analisisnya. Ini tak beres.
Nah, ini langsung. Nah, tadi mana? Nah, ini kan tadi sudah muncul ya. Nah, kalau kita lihat ini yang chief ini yang kita download. Ya, kita klik aja. Nah, klik aja, nanti ini sudah terdownload ya. Sudah terdownload, kita cek di sini, kita langsung kumpulkan saja di sini ya. Di satu folder aja. Masukkan di sini. Nah, ini adalah chief yang sesuai. Chief yang sesuai dengan sampel kita. Nah, caranya bagaimana? Kita insert dulu. Kita insert. Nah, kita insert tadi data chief-nya. Kita open. Ini sudah muncul. Nah, kalau begini, artinya apa? Artinya adalah pattern kita paksakan, kita cocokkan dengan pattern dari database. Nah, nanti parameter-parameternya ada perubahan gitu. Nah, setelah kita memasukkan komponennya tadi yang kita pilih, kita klik ke analisis menggunakan metode read file. Nah, kemudian start refinement. Ini sedang mencocokkan, sedang menghitung pattern kita dengan, nah kalau kita lihat, ini putaran pertama selesai. Kalau kita lihat tapi pikirnya kan belum cocok ini. Yang merah ini kan, yang biru ini belum nempel ke yang merah. Artinya perhitungannya belum selesai sebetulnya. Tapi kok tadi selesai? Ya karena jumlah maksimum iterasinya sudah terpenuhi, tapi belum selesai perhitungannya gitu. Makanya terpaksa diselesaikan. Nah, maka kita ulang lagi. Kita lanjutkan lagi gitu. Nah, ini selesai. Kalau ini mungkin sebetulnya ini parameter-parameter ini yang R expected, R profile, R weak profile, GOF ini adalah sebetulnya parameter ini penting kalau untuk kita tuh untuk meyakinkan untuk meyakinkan data kita itu sesuai dengan database apa. Semakin kecil GOF berarti semakin mendekati betul, semakin cocok data kita dengan database. Artinya kita semakin yakin bahwa oh ternyata memang betul material saya adalah material ini gitu. Nah, ini parameter-parameter ini yang biasanya ditampilkan kalau kita di dalam paper. Kalau kita menggunakan metode tadi adalah metode Redfield begitu. Nah, sekarang ini sudah selesai, sudah selesai kita fitkan, maka nanti HKL sudah muncul sendiri. Nah, ini HKL sudah terhitung sendiri gitu. Peak ini adalah HKL-nya 111. Peak yang ini 002 atau 020 gitu ya. Ini adalah 022. Kemudian yang ini 113, yang ini 222. Berarti ini peak ini adalah peak yang pertama adalah 111, ini 002, ini 113, yang ini 022, ini 113, ini 222. Nah, maka nanti kita bisa masukkan ke sini gitu loh, seperti ini. Misalkan ini peak-nya muncul di sini, ini sesuai dengan HKL ini, sesuai dengan COD reference-nya ini gitu, misalkan gitu. Nah, ini kita sudah yakin gitu. Kalau kita ingin menampilkan ini. Kalau semakin yakin lagi, kita bisa tambahkan tadi parameter-parameternya. Kita capture tadi yang tadi. Nah, begitu. Ini HKL-nya. Nah, terus parameternya tadi di mana hasilnya? Gitu. Yang tadi kita, kalau di sini kan tadi kalau di database-nya untuk lattice parameternya kan 4,168. Lah yang punya kita itu di mana gitu. Nah, yang punya kita itu adalah di analisis ini, kemudian show. Nah, ini dia. Ini punya kita. Nah, 4,183. Ada perbedaan sedikit. Nah, itu yang nanti bisa menjadi pembahasan gitu misalkan.
Kenapa kok dia agak melebar sedikit atau ada apa gitu? Apakah prosesnya bagaimana atau bagaimana? Nah, itu yang menjadi pembahasan. Misalkan begitu. Jadi kita bahas menggunakan data XRD itu tidak hanya berbicara tentang oh ini peak-nya ini, oh ini peak-nya ini begitu. Dan kadang-kadang kita juga salah ngeklaim gitu. Salah ngeklaimnya itu adalah kalau misalkan tadi ya kembali ke yang awal tadi. Kalau misalkan peak-nya itu adalah seperti Mas Malik misalkan menggunakan apa namanya membrannya adalah membran apa biasanya mungkin kan polimer kemudian ditambahi logam. Nah, peak-nya itu kadang diklaim, oh karena peak-nya ada, ini satu ada peak muncul di sini, misalkan ini peak ini muncul gitu ya, ditambahi Ni misalkan ya tadi adalah apa polimer ditambahi Ni gitu ya. Nah, ini peak ini muncul gitu, peak di 6, berapa tadi ini? 63 koma sekian itu muncul peak-nya itu. 63,3 itu muncul peak-nya. Peak-nya muncul. Lah, maka itu diklaim, oh berarti sebagai NIO. Tapi peak ini tidak muncul. Gitu. Nah, maka tidak bisa diklaim. Kenapa? Karena kalau peak ini muncul, peak yang lebih tinggi pasti akan terlihat. Itu. Nah, maka apa namanya? Kalau kita ke klaim hanya berdasarkan referensi, kadang-kadang kesalahannya seperti itu. Kita klaim, oh ini peak-nya ini muncul, tapi peak ini tidak terlihat. Padahal ini lebih tinggi daripada yang rendah ini gitu. Kita klaim, oh ada peak ini nih muncul nih. Maka kita klaim ini NIO. Nah, padahal di sini tidak muncul gitu. Nah, maka harus hati-hati kalau asal klaim. Nah, maka dengan kan kemarin siapa ya? Si Fadli apa ya yang kemarin ini pernah ke lab Fadli ya benar ya? Yang tanya tentang ini muncul dan tidaknya diklaim dan tidaknya itu kan kemarin ini harus kalau ini peak ini muncul maka peak yang lain harus muncul gitu kan. Kalau yang peak yang rendah muncul maka peak yang tinggi pun harus muncul gitu. Kalau secara manual kemarin ya gitu. Kemarin ini yang dari referensi yang kemarin dari yang laporan tahun lalu kok ini kan muncul ya sebetulnya itu tidak muncul kan waktu itu sempat kita diskusikan seperti itu. Kayaknya Fadli ya kalau nggak salah ya. Ya intinya gitu. Ini tadi parameternya sudah ini ya apa namanya terrecord tadi. Nah itu yang sampai di sini mungkin FVHM, HKL ini sudah muncul, sudah terhitung. Nah kalau menghitung manual betapa sulitnya. Kalau masih bentuknya kubik masih sangat mudah, masih mudah karena tadi ininya hanya ini bisa kita sederhanakan. Yang parameter lattice parameternya ini bisa kita bisa sederhanakan. Lah kalau bentuknya itu karena ini sama semua lah. Kalau bentuknya itu adalah heksagonal, sudut-sudutnya berbeda, itu lebih susah lagi ngitungnya. Susah lagi. Nah, dilalah kan kalau yang ini kan tadi kan kubik, gitu. Kalau kubik kan ya sudut-sudutnya kan gampang. Ini 90 derajat semua karena kubik. Dan ya ini sisi-sisinya pasti sama semua. Jadi kan lebih banyak yang kita hilangkan dari persamaan tadi gitu. Yang tinggal kita perhatikan adalah sudut ini 2 theta dan atau mungkin kalau kita menggunakan D-spacing tadi gitu. Itu. Nah, yang tadi kita hitung di sini terus kalau pengen kita save bagaimana atau data hasil analisisnya ini pengen kita save itu di mana gimana caranya gitu ya. Nah, maka kita bisa pakai ini reports. Nah, ini kita pengen save dalam bentuk RTF, Word atau HTML gitu ya. Di sini saya pakai Word misalkan. Nah, ini kita bisa edit apa isinya saja yang pengen kita bisa edit pakai ini ya. Nah, ini isinya apa aja pengennya gitu loh, yang pengen kita ambil untuk sebagai laporan gitu. Ini apa saja gitu. Nah, saya sudah membuat ini ini sebagai Teguh Report. Saya sebut seperti itu. Nah, kalau saya klik ini, nanti bentuk reportnya sudah ada.
Ya sudah. Nah, muncul di sini. Nah, ini yang tadi kita ini. Nah, ini grafiknya. Ini grafik analisis ya, analisis yang kita lakukan tadi menggunakan apa namanya? Dengan menggunakan software. Dengan menggunakan software. Nah, kemudian ini tadi adalah referensinya gitu ya. Referensinya, pattern list-nya. Nah, ini parameter-parameternya sebenarnya kayaknya ada di sini. Nah, ini R expected-nya tadi yang saya sampaikan, yang biasanya muncul di dalam laporan biasanya adalah ini. Gitu. Nah, terus parameternya harusnya tadi, lah ini parameter kita yang tadi sudah kita hitung kembali istilahnya. Kan? Ini data chief kita sebetulnya. Kita kalau kita pengen melihat strukturnya menggunakan misalkan menggunakan Vesta gitu, kita edit saja tadi yang database tadi, data chief tadi ini. Data chief ini, sorry, apa ini? Kita pakai Notepad. Nah, kalau kita ubah di sini, ini kan NIO bla 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 bla. Nah, yang ini parameter ini kita ubah. Ini sesuai dengan data kita. ABC ini kan cell length ABC. Ini kita ubah dengan data kita. Data-data ini ya, data-data ini kita ubah. Yang berubah itu adalah data ini. Data ini. Kalau data ini mengikuti karena database-nya sama. Database-nya sama, jadi tidak berubah. Hanya posisinya sedikit berubah, bergeser karena mungkin ini bisa lebih lebar, lebih kecil gitu. Kalau strukturnya sama. Kalau ini kita ubah, kemudian kita pengen lihat strukturnya menggunakan Vesta, mungkin Vesta saya sudah download apa belum ya? Vesta, oh, belum download, oke. Vesta itu ada, itu kayak open source juga. Vesta. Piye Kang, aku Vesta piye Kang? Aku ada Vesta. Nah ini Vesta ini kayaknya ini kan dia itu ini ya open access ya. Iya, Ya open access apa jenis? open source. Open source open access. Aduh. Nah, nanti bisa di-download lah di sini lah. Nah, itu nanti bisa dicek yang kita masukkan data chief ini. Ini kita buka pakai Vesta begitu. Nanti kalau sudah punya Vesta. Kalau sudah ada Vesta yang direla saya belum install. Untuk Iya. di laptop ini saya belum install. Kenapa? Buka piye Kang? Aku ada Vestanya Kang. Lah ya itu. Ini kan tinggal dibuka aja nanti di Vesta open. Opennya itu ya kita arahkan ke ini. Ke arah Data chief itu. chief-nya kita. Heeh. Nah, Langsung kalau bentuk kita kristal-kristal ini nanti. ya, dan itu Wah. bisa kita edit-edit. Itu bisa kita edit-edit. Oke. Yang seperti inilah. Tadi ini kan juga dari Vesta ini. Ya, yang tadi di jurnalmu itu. Yang ini. Ini masih draft. Yang di sini ini kan. Berarti data chief yang disimpan dari Anu langsung di run Nah, di Vesta jadinya ya, ini langsung. Enggak, sebentar. Tadi kan ini kan chief ini kan yang saya download. Ya toh? Ya, saya download. Nah, ini kita edit. Edit dulu. Kita save Oh, diedit as. dulu. Diedit ini perhitungan ini sesuai dengan perhitungan kita tadi. Yang dari laporan dari ini. Nah, ini kan sudah ada nih. Mana tadi? Online ini. Kan ini. Volumenya ini. Kan tinggal diganti aja di sini. Ini. Kan tinggal diubah. Nah, setelah di-save nanti karakteristiknya sebetulnya ya walaupun tidak berbeda karena bentuknya sama. Tetapi sudah mengikuti data kita gitu. Bentuknya itu sudah mengikuti data kita. Itu kira-kira. Nah, itu nanti masih bisa diedit-edit lagi. Mana tadi? Ini ya data-data kita. Nah, ini tadi data-data ini yang pengen kita masukkan di sini ini, yang pengen kita laporkan ini, yang pengen kita lihat laporannya itu, kita bisa edit tadi di sini. Mana? Di report, ini edit report definition. Nah, ini misalkan kita pengen tambahkan apa di sini. Tambahkan apa di sini misalkan begitu. Tambahkan aja bookmark 6. Nah, kan muncul nanti di sini. Nah, ini save-nya
di sini kita save sebagai apa di sini. Nah, ini untitled ya, ini untitled, kita coba. Pun apa ya, latihan misalkan gitu ya. Oke, nah, isinya ini nanti kan, isinya ini. Nah, kita close. Kalau reportnya, sekarang saya pengen membuat pakai RTF lah, menggunakan tadi apa, latihan lah, ini latihan kan muncul, kan langsung muncul RTF muncul. Nah ini kan langsung muncul RTF ini kan sesuai apa yang pengen kita tampilkan tadi lah, ini kan ini. Terus tadi apa, pattern list di bawah juga sebenarnya pattern list. Nah tadi ini pattern list muncul di atas kayak gitu. Nanti itu bisa kita ubah-ubah yang pengen apa sih yang pengen kita ambil gitu. Nah itu. Nah kalau kita kan ini datanya kan tidak bisa kita ambil ya. Artinya kalau kita menampilkan data ini kan ya jelek lah ya. Kalau untuk di laporan atau untuk di apa namanya, mungkin ini di data ini saya tidak tampilkan ya. Untuk di artikel ini saya tidak tampilkan. Tapi misalkan mau ditampilkan, maka data ini bisa kita ambil. Data ini bisa kita ambil. Caranya ya di sini, klik kanan. Ini ya yang pick list tadi ini ya. Sorry. Klik kanan, copy list. Nah ini. Copy list. Nah nanti ini bisa di paste di, misalkan di, kita buka ya. Nah ini bisa di paste di sini. Nah ini data kita tadi. Ya toh. Ini HKL-nya sudah jelas. Ya. Ini. Nah, kalau biasanya yang dilaporkan yang mana ini kan ada 2 peak ini. Antara ini dengan HKL-nya sama. Nah, biasanya peak yang pertama itu adalah yang alfa, yang kedua itu alfa 1, yang kedua adalah alfa 2. Nah, biasanya laporan itu adalah berdasarkan alfa 1. Lah, ini sudah ada identifikasinya tuh nih. Alfa 1, alfa 2. Nah, yang kita laporkan yang ini. Biasanya ini, terus yang ini kalau alfa 1. Sorry, ini, dan ini. Nah, yang ini yang kita sebutkan adalah peak ini. Peak yang ini yang kita sebutkan, HKL-nya yang ini gitu. Gitu. Nah, terus ya, terus ini tadi adalah data yang ini ya, yang data ini yang kita ambil. Nah, sekarang kalau kita pengen grafiknya seperti ini gitu loh. Misalkan contohnya sorry. Tuh, lu Mas. Minum dulu. Oke. Misalkan kita tuh pengen membuat datanya seperti ini gitu loh. Datanya tuh profilnya tuh gini sebagai lampiran gitu. Misalkan kalau seandainya untuk laporan penelitian bahwa ini cocok dengan data kita, kan kita lampirkan analisisnya misalkan begitu. Misalkan ya. Nah, maka datanya yang diambil yang mana gitu. Datanya adalah yang ini. Ya, tulisannya answer scan data. Bacanya apa saya nggak ngerti. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, ini kita copy list juga. Nah, sekarang kita tampilkan di sini ya. Nah, ini kalau kita plotkan, ini biar gampang. Ini KOPS itu adalah data kita, data asli kita. Kalau kita cocokkan sebetulnya harusnya sama, karena ini adalah data kita asli, data observasi, data yang dari lab gitu ya. Kok orang muncul lagi gitu? Nah ini, wih kok not responding. Data ini seharusnya sama dengan data yang ini. Nah, data ini kan sama dengan ini ya, harusnya ya. Ini sama dengan ini, yang OPS sama dengan ini itu harusnya sama. Kenapa? Karena ini data analisis kita dari lab. Nah, yang ini kalkulasi, yaitu yang dari model tadi. Yang ini, yang kalau di sini adalah warnanya yang biru ini. Ya, yang data kita adalah yang merah, yang
yang data modelingnya adalah yang biru ini, data yang biru gitu. Nah, terus kalau kita plotkan ya tinggal plotkan aja gitu ya. Kalau misalkan pengen kita lampirkan sebagai lampiran. Nah, ini kan sudah bisa. Nah, ini kan bentuknya sudah sama. Nah, ini bisa kita lampirkan misalkan gitu. Atau kita pengen melihat misalkan data mana ya? Ya, dari sini bisa dilacak nggak? Bisa. Iya, iya, iya. Nggak muncul ya. Oke, muncul. Nah, misalkan biasanya itu kan ini residunya berapa di bawah gitu ya. Biasanya di begitu. Nah, ini bisa kita ini residu kan tinggal dihitung selisihnya gitu ya. Residue lah bahasa Inggris. Ini ya. Maka tinggal ini data observasi dikurangi dengan data kalkulasi hasil modeling. Ya, ini tinggal kita Nah, ini sudah. Sekarang kalau kita tambahkan di sini, nah ini data residunya yang bawah ini. Ya kalau pakai origin jauh lebih bagus lah nantilah gambarnya. Begini. Ini kan ini ya, ini modelnya, ini residunya. Gitu. Nanti bisa ditambahkan, dilampirkan data-data apa namanya, yang ini tadi parameter-parameter yang statistikanya yang ini. Nah ini. Berapa experience-nya, profilnya. Nah, makna dari ini, nah monggo nanti silakan dieksplor bagi yang mau menggunakan. Kalau selama ini memang saya belum pernah menggunakan ini, tetapi biasanya itu ini ada, terutama yang ini, karena biasanya kalau GOF itu adalah good of fitting kalau saya tidak keliru, artinya seberapa besar kecocokan dari data data kita dengan database gitu. Artinya kalau kita klaim itu ya seharusnya GOF-nya itu kecil gitu. Nah, kecilnya berapa? Nah, itu saya kira tidak pastinya itu tidak ada kayak semacam kalau error itu mungkin kan juga relatif ya. Errornya itu berapa persen gitu. Kayak gitulah. Kira-kira mungkin kayak gitu juga ini kalau GOF itu. Makna fisiknya saya belum bisa memaknai ini, tapi biasanya ini muncul gitu. Kalau makna fisiknya saya belum bisa memaknai. Gitu. Mungkin kira-kira sampai di sini mungkin ada yang perlu kita diskusikan, monggo.